Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa inna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Para pemirsa US Channel yang berbahagia, pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan di dalam menjalani kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah di yaumil akhir nanti kita akan memperoleh syafaat dari beliau. Pemirsa US Channel yang berbahagia, hari ini kita akan membahas satu topik tentang momentum Ramadan bagi keberkahan umat Islam. Nah, kita tahu bahwa di dalam satu ayat Al-Baqarah mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita sudah memetik sebuah pemahaman bahwa umat Islam diperintahkan untuk berpuasa seperti halnya umat Islam, umat-umat yang lain sebelum kamu, agar kamu bisa bertakwa. Nah, momentum Ramadan sebetulnya adalah sebuah dimensi waktu di mana umat Islam harus bisa memanfaatkannya sebagai upaya untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, di mana 12 bulan itu hanya satu bulan yang diberikan Allah untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya di dalam mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menghindari atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kesempatan Ramadan ini bisa kita manfaatkan melalui tiga perkara. Yang pertama, ya, dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Ramadan kita isi dengan sholat yang berkualitas. Kita tahu bahwa sholat merupakan pondasi dasar dari agama Islam. Oleh sebab itu, pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Umpamanya saja kita bisa menambah sholat-sholat di luar sholat wajib. Kita kerjakan sholat rawatib, sholat sunat rawatib, sholat-sholat malam, dan sholat-sholat lain. Karena ganjarannya akan berlipat di bulan Ramadan ini. Kita mengetahui bahwa sholat wajib akan diganjar 70 kali lipat. Begitu juga sholat sunat itu akan diganjar sama seperti sholat wajib. Artinya memang pada saat kita bisa melakukan perintah Allah tentang sholat ini, maka kita sudah berpikir akan meningkatkan kualitas sholat kita. Mulai dari wudhu kita, kemudian kita mengerjakan sholat tepat waktu, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga agar sholat kita khusyuk di dalam mengerjakannya. Yang kedua,
kita juga bisa meningkatkan amalan-amalan lain selain sholat, yaitu dengan membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah hudal linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam. Nah, oleh sebab itu, di dalam bulan Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, tetapi kita sediakan waktu untuk bisa menelaah isi Al-Quran. Membaca Al-Quran dilakukan dengan ikhlas, dengan mengedepankan akidah-akidah, di mana pada saat kita membaca Al-Quran, itu kita akan memperoleh sebuah petunjuk. Karena di dalam Al-Quran itu penuh dengan petunjuk-petunjuk bagi kita umat Islam. Nah, oleh sebab itu kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa kita hafalkan, kita amalkan, dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Kemudian yang ketiga, kita perbanyak amal ibadah kita dengan sebanyak-banyaknya memberikan sedekah. Karena sedekah ini adalah sebuah perintah bagi Allah untuk bisa memberikan kepada sesama. Kita perbanyak sedekah kita, tidak hanya sedekah materi, tetapi kita juga bisa melakukan sedekah-sedekah lain. Karena di dalam Al-Quran, sebesar biji sawi pun Allah akan mengganjar sedekah kita. Oleh sebab itu, kita bisa berikan sedekah itu di kala lapang ataupun sempit. Jadi kalau kita banyak rezeki, maka kita akan perbanyak sedekah itu. Kita beri kepada anak yatim, kita sumbangkan kepada masjid, kita sumbangkan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga makna dari sedekah ini bisa memberikan tanaman-tanaman yang akan ada di surga nanti. Nah, oleh sebab itu, di dalam Ramadan ini kita lakukan 3 hal di mana tujuannya adalah bagaimana kita membangun sebuah progres di mana ketakwaan itu akan kita capai pada saat akhir Ramadan nanti. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada teman-teman, pemirsa sekalian, agar kita manfaatkan betul momentum Ramadan ini sebagai kerangka kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lalai di dalam menegakkan ibadah di bulan Ramadan ini, karena di dalam salah satu surat mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kata Allah, kita semuanya di dalam kondisi merugi kecuali orang-orang yang bisa meningkatkan keimanannya. Nah, oleh sebab itu momentum Ramadan ini kita tingkatkan keimanan kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita sebagai umat Islam sehingga kita akan selamat dunia wal akhirah. Itu saja tausiah saya sebagai bentuk penyampaian salah satu agar kita bisa bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.